Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi. Oi, oi, oi. Ketemu lagi di salah satu program YouTube Oi Tangsel, yakni Kepoin. Ketemu penggerak Oi, pendiri Oi, penyanyi Oi, pokoknya yang berhubungan dengan Oi. Kali ini kita kedatangan salah satu kelompok dari Ciputat. Kalau kemarin-kemarin minggu-minggu yang lalu kita ketemu di Ciputat Timur, sekarang kita ke arah tetangganya Ciputat Timur, yakni di salah satu kecamatan Ciputat, tepatnya di Kelurahan Surwaindah, yakni Oi Hio. Oi Hio ini ada di Jalan Sukabakti. Jalan Sukabakti kalau lebih terkenalnya sih, kalau dulu bahasanya Pasar Loak ya, Jalan Pasar Loak ya, pertigaan Pasar Loak tuh. Kali ini gua berbincang dengan kelompok yang paling muda nih. Untuk ngepoinnya gue akan ketemu dengan mantan ketua atau ketua kedua dari Oiyo, yakni Bung Ben. Bung Ben, apa kabarnya Bung Ben? Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bang? Ini alhamdulillah sih, gue nih termasuk tetangga kelompok gue nih, kalau Iya, deket nih tetanggaan sama tetanggaan. Sawah Indah sama Sawah Baru ya kan. Kesibukan aktivitas sehari-hari gimana Karena selain di ini OI? selain di UI ya seperti biasa paling nyari duit, nyari receh. Masih cari-cari recehan ya pokoknya Masih ya. masih cari-cari Yang penting receh. masih bisa bertahan hidup Masih gitu. bisa bertahan hidup. Betul itu, Mm-mm. masih bisa bertahan hidup. Kalau cerita harusnya kan hari ini gua kedatangan dua nih tamu ya, harusnya ketua yang terbaru nih, yang Iya, terbaru nih, terbaru. Bang Egi. Ya karena dia sibuk kuliah, kebetulan gua jadi lu beda. Iya, oke. Ini buat Bung Egi, ketua saya nih, saya mohon izin nih ya sebelumnya ya. Mohon izin nih. Sebelum saya udah izin. Nah, jadi diwawancara saya doang nih. Mohon izin ya ketua. Dia jadi nggak masuk YouTube nih ya. Iya, izin nih masuk ke YouTube nih ketua. Ben, ceritain Ben tentang awal berdirinya Oihio tuh seperti apa, kenapa bisa namanya Oihio tuh, gimana tuh ceritanya Ben? Awal mulanya ya kita nggak bisa pungkiri ya, awal mulanya pasti karena Iwan Fals. Lagu-lagunya Iwan Fals. Awal mulanya berdiri Oyo itu saat konser Iwan Fals di Monas. Itu awal-awal benih-benih kelompok itu hadir. Yang di Inian Monas ya, Iya, parkiran Monas tuh ya. Monas. Itu benih-benih OI tumbuh, dan saya kira tuh OI itu nggak apa ya, nggak seperti apa yang mungkin orang-orang yang belum tahu OI gitu. Saya kira tuh OI itu orang yang suka-suka nonton konser segala macam, dan ternyata saya dalamin OI, ternyata jauh dari situ. Cuman saya ternyata lebih suka OI yang ini daripada yang awal itu, Bang. Lebih yang bukan nonton konser, jadi ke bawah. Iya. Awal mulanya sih ya dari konser, terus berjalannya waktu. Dan paling lucu itu ya awal-awal saya di OI sih ya. Pertama kali saya masuk OI kan itu dari Bang John. Terus dari situ juga nyandi di situ ya kan, pertama kali kita hadir di OI itu ya di rumah Bang Toro yang dulu masih ngejabat jadi sekjen, sekarang jadi ketua. Itu pertama kali saya hadir di Itu tepatnya tahun berapa tuh? Kalau lu ingat tahun berapa? 2016. Setelah 5 tahun OI Tangsel berdiri ya. Iya. 2016. 2016. Oh 2016. 2016. Dan waktu itu pun juga kan karena memang lu kelompok yang paling bontot ya di OI Tangsel nih kan. Lu kan gue lihat anak-anaknya juga masih banyakan SMA kan dulu anggota-anggotanya ya. Sekarang mungkin udah pada lulus ya. Udah lulus. Udah kuliah juga ada yang jadi kuliah. Pengangguran nambah lagi, Bang. Pengangguran nambah. Terus kalau kenapa namanya bisa Hio tuh? Kan Hio tuh kan kalau kita di konser-konsernya Bang Iwan Fals kan Hio tuh lagu-lagu paling sakral tuh, kalau udah musik itu udah pasti pada goyang semua tuh kalau lagu-lagunya Hio. Itu kenapa tuh? Kalau untuk lagu Hio sebenarnya sendiri pun sebenarnya berat ya, Bang. Nama itu sebenarnya berat. Awal mulanya itu sebenarnya bukan Oyo juga. Awal mulanya itu pas banget berdirinya itu Kaum Fals Roinda. Oh, dulu namanya Kaum Fals. Ya, Kaum Fals Roinda. Nah, saya udah ngedalamin OI, wah ternyata nih kayak Kaum Falsnya harus dihilangin deh, gitu kan menurut pribadi saya. Gantilah Tunas Muda.
Oh, pertama Tunas Muda Ya, tuh. Tunas Muda. Itu belum resmi tuh, masih ganti-ganti nama Belum, doang. ya belum resmi. Nah, cuman saya rempukin lagi nih sama teman-teman. Saya rempukin lagi pas saya pertama kali kegiatan ini jadinya diganti lah tuh nama Oyo. Oh, jadi Gitu. OI ya. Bukannya dulu pernah itu lu udah masuk atau belum ya? Masuk ke OI Tangsel apa belum? Yang Belum. lu nulis BPK. Belum, itu BPK belum. Itu OI saya Tangsel gitu. masih searching di saya nyari-nyari gimana caranya masuk OI. Nah, itu masih susah banget. Oh, memang ada keinginan untuk masuk OI gitu. Iya, untuk masuk OI. Dan kenapa sekarang saya pengen jadi Kominfo? Nah, sebenarnya itu. Oh, sekarang lu ketua bidang Kominfo. Iya, sekarang kebetulan sekarang ketua bidang Kominfo juga saya. Jadi yang tukang edit nih teman-teman nih, yang tukang edit nih, oh ini Ben. Kalau jelek kritiknya ke dia, kalau bagus kritiknya ke gua. Jadi kenapa dulu tuh pas awal muskot itu pas muskotnya Bang Toro itu naik jadi ketua, saya nggak dipilih sebenarnya jadi Kominfo itu, saya nggak dipilih. Saya malah ngajuin diri buat jadi Kominfo. Kenapa saya ngajuin diri pada saat itu? Karena saya ngerasa pas mau masuk Tangsel ini kok sulit gitu. Gak ada informasi yang bisa saya telusurin gimana caranya masuk OI. Nah, disitulah kenapa saya mau jadi ketua Kominfo gitu, untuk mempermudah orang-orang yang mau masuk OI Tangsel, yang mau jadi kader-kader OI Tangsel. Itu sih. Keren. Idenya keren, sebagai kelompok yang bontot gitu kan, punya ide gitu cukup lumayan kreatif sih. Kalau kegiatan-kegiatan OIO tuh apa sih, Ben? Kalau kegiatan OIO pertama, jadi saya ada cerita lucu sedikit nih ya, boleh lihat cerita waktu itu zamannya ketua Bang Syabana atau yang biasa disapa Nabul ya. Iya. Jadi pertama kali OIO itu kegiatan itu di Pasar Ciputat. Ya. Jadi saya ditelepon sama ketua Bana, ditelepon suruh pakai baju Iwan Fals nih. Halo Ben. Itu udah jadi Tangsel, udah ketemu dengan orang-orang di Tangsel lah gitu ya. Jadi telepon tuh sama dia, Ben lu di mana? Saya bilang saya lagi di rumah nih. Coba lu tolong ke Pasar Ciputat, lu pakai baju Iwan Fals. Nah, pakai baju OI kata dia gitu. Oke, saya meluncur sekarang. Saya pikir itu mau nonton konser. Oh, iya. Saya pikir mau nonton konser. Pas saya datang, mau kemana emang saya gituin. Kita bersihin Pasar Ciputat, lantai 2 sama lantai 1. Akhirnya itu saya bersihin. Oh, iya. bersihin lantai 2 itu. Wah, itu pertama kali kegiatan OIO di situ, bersih Pasar Ciputat. Iya, sempat hadir juga gua di situ tuh, yang waktu gabungan kan antara kecamatan, damkar, banyak dari komunitas dan pemerintahan ya. Iya, itu bersihin lumayan hebat juga sih. Lu masuk OI awalnya perkenalannya langsung ke pasar ya. Perkenalannya langsung ke pasar. Setelah itu tuh apa tuh kegiatan utama yang di teman-teman di OI Hio? Kegiatannya banyak sih Bang, cuman kita melihat dari situasi pada saat itu kan masih banyak yang sekolah ya, jadi kita ngambil kegiatannya tuh yang nggak berat-berat. Iya. Ngambil kegiatan ya kayak bagi-bagi takjil dulu, pernah bagi-bagi takjil, terus ya kerja bakti, ya gitu aja sih, kerja bakti, jaga-jaga lingkungan gitu, sosialisasi edukasi ya gimana OI gitu. Berarti sekarang udah ketiga nih ya ketuanya kan. Yang pertama itu Solbeng. Oh iya sih, Solbeng. Yang kedua itu saya. Jadi pas saya itu abis saya itu si Egi. Oh, sekarang Egi. Sekarang ketuanya. Jadi pas pergantiannya itu ketua Solbeng ini yang pertama ini dia vakum karena sibuk kerjaan. Nah, terus saya suruh jabat sama Bang Nabul sebagai ketua. Ya. Nah, setelah saya naik jadi ketua Kominfo, gantilah saya sama Egi. Gitu. Baru sampai sekarang Egi nih yang masih jadi ketua. Sebelum ada OI ya di lingkungan Surwainda nih, atau di tempat lu lah gitu kan, gimana sih tanggapan masyarakat tentang OI itu sendiri gitu di tempat kan? Belum pernah kan, karena gue tahu kan daerah situ kan, karena tetangga nama gue kan ada yang reject ya kan, ada lebih ke sepak bola yang punya lapangan tembak namanya di situ. Itu gimana sih dampak ke masyarakat gitu, tanggapan masyarakat tentang adanya OI di Surwainda itu? Sebelum saya gabung di OI Tangsel ya biasa gitu, maksudnya
dulu saya sempet dulu tuh pernah cerita Nabul pernah ada dulu di situ pernah yang harusnya megang OI di situ tuh ada namanya tuh Sukma. Ya. Harusnya ada di situ, cuman dia nggak terlalu open kan sama OI. Nah sebelum adanya OI itu ya masyarakat pandangannya biasa aja. OI itu nggak jauh dari Iwan Fals, kan nggak jauh dari Iwan Fals. Pandangannya ya udah Iwan Fals aja. Ya, OI Iwan Fals. Kalau yang kegiatan bola itu lu udah tergabung belum sih? Belum, itu belum. Itu 2000 berapa ya yang waktu itu si John ketuanya Iya. dia ada turnamen pernah OI Tangsel ngadain turnamen sepak bola di Surwaindah cukup antusias tuh dari Tangsel dah kurang lebih gue lihat pemain-pemain yang sekarang banyak merumput di TV juga dulu pernah main di situ tuh di lapangan tembak tuh. Itu OI yang sampai finalnya juga rame. Pokoknya sampai rame lah tuh. Pokoknya rame entah terjadi kejadian apa pokoknya rame tuh. Itu belum ya? Belum, di situ saya belum. Cuman ada orang-orangnya di situ yang harusnya sekarang mimpin Oyo tuh ada orang-orang di situ udah pernah kenal Nabul. Iya. Berarti awalnya di situ ya. Awalnya di situ. Cuman seiring berjalan waktu, alhamdulillah nih setelah saya udah masuk bergabung sama OI Tangsel, pandangan masyarakat wah ternyata OI itu seperti ini loh gitu. Dari mulai ya RT RW ya alhamdulillah sih tanggapannya positif, bahkan saya dulu pernah diangkat sebagai wakil Karang Taruna RW 06. Oh, gara-gara OI. Iya, gara-gara gitu. kalau kelihatan aktif gitu ya. Aktif. Di Saya diangkat Pemda. jadi wakil ketua Karang Taruna. Dan positifnya banyak sih setelah saya mensosialisasikan OI itu apa di mata masyarakat itu. Bagus sih tanggapannya. Yang orang-orang kira OI itu cuma Iwan Fals sih. Sekarang tanggapannya berbeda. Iya. Kalau pengalaman lu yang paling menarik selama berarti kan kurang lebih lu 5 tahun ya Iya, di 5 tahun tergabung di OI Tangsel. Pengalaman lu tuh selama 5 tahun tuh yang paling berkesan lah buat lu tuh selama 5 tahun gimana sih di OI? Kalau yang paling berkesan tuh banyak sebenarnya sih Bang. Paling berkesan tuh banyak. Yang paling berkesan itu apa ya? Banyak sih Bang. Yang paling berkesan sampai nggak bisa nyebutin satu-satu deh. Yang paling berkesan pokoknya yang itu bagi saya apa ya? Sangat membina saya sih. Sangat membina saya. Bukan binasain kan? Bukan binasain. Sangat membina saya maksudnya bisa apa ya? Bisa bagi saya itu ormas yang nyaman. Ormas yang bisa ngebina dirinya masing-masing sih sebenarnya, cuman nggak ngebina juga, tergantung dirinya itu masing-masing seperti apa. Iya, tergantung kembali ke pribadinya masing-masing. Kembali pribadi masing-masing. Ya pokoknya itu istimewa lah bagi saya Bang. Berarti lu udah jatuh cinta banget nih udah jatuh cinta sama iya. Bahkan sorry ya Bang Iwan Fals kalau nonton ya. bahkan saya udah sempet kalau udah konser jadi udah males Bang. Jadi udah males ngapain sih Bang Iwan Fals juga sama kok kayak kita orang-orang juga, paling ya kalau pengen nikmatin lagu ya dengerin, cuman kalau lagi nonton konser ya pengen nonton konser. Ya kalau gue malah merasa selama 2 tahun ini kan setahun lebih kan pandemi gini kan kangen juga sih. Iya malah justru malah kangen Bang, bener malah kangen kita konser. Ketemu dengan teman-teman OI dari luar gitu, luar daerah ini dengan lagu-lagunya gitu kan. Ya memang lu gue lihat juga baju emergency respon unit. Ya kebetulan saya juga supir ambulan juga Bang, supir ambulan. Lu sekarang. Iya, sekarang saya supir ambulan. Ambulan Jikjak. Ambulan Jikjak Tangerang Selatan. Oh jadi lu sekarang bawa ini nih pasien nih kalau yang membutuhkan pasien, gitu ya? Iya benar Pak. Pasien jenazah. Selama COVID tuh gimana tuh? Membawakan rame juga kan tentang cerita-cerita tentang ambulan tuh. Selama COVID tuh banyak banget sih Bang. Mungkin ya orang-orang yang nggak percaya sih emang nggak percaya ya. Cuman kalau pribadi saya percaya bahwa itu ada sih COVID. Sehari itu saya bisa angkut COVID waktu masih rame itu pasien bisa, COVID. Iya, pasien COVID itu bisa sampai 4 orang sehari. Iya, diantar kemana tuh? Diantar ya ke rumah sakit rata-rata ke Fatmawati, rumah sakit COVID sih. Iya. Kalau
kalau jenazah itu lebih, kalau saya bawa sih lebih jarang ya bang, kalau bawa jenazah covid itu lebih jarang. Rata-rata tuh pas pengalaman saya berapa bulan tuh jarang banget sih bawa jenazah covid, banyak kan pasien. pasien ya. Waktu itu kan juga sempat ramai juga kan masalah yang apalagi yang tahap 2 ya, yang kenaikan di tingkat kedua tuh yang cukup lumayan meludak kan. Kalau lu selama udah berapa lama sih nyetir ambulan? Baru sih bang, baru tahun ini doang. Baru tahun ini berarti 2021 tahun ini berarti. ya, tahun ini 2021. Tapi punya SIM kan? Punya sih mah. Oh iyalah, Iya, harus taat ada itu, ya, jangan sampai. sertifikat juga punya bang. Wih, Ya hebat. kalau ambulan harus ada sertifikatnya. Oke, gimana tuh maksudnya? Sertifikat ambulan itu dia dapatnya ya tergantung, ada yang dari tiga, bisa dari YouTube juga, kadang-kadang organisasi profesi juga gitu. Karena saya juga sempat tergabung di salah satu organisasi profesi gitu, untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi kalau nggak punya sertifikat itu nggak bisa narik ambulan atau gimana? Sebenarnya bisa aja bang, tapi kalau kita diberhentiin polisi pasti itu jadi salah satu pertanyaan di polisi tersebut gitu. Jadi salah satu pertanyaan, jadi penting juga sih sertifikat itu. Iya. Buat keluar kota. Oh pernah nih lu narik sampai keluar kota tuh? Paling jauh itu saya ke Wonogiri. Wonogiri, Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, Wonogiri. Itu paling jauh sih, baru paling jauh itu ke Wonogiri. Berapa jam tuh perjalanan? Perjalanan waktu itu kurang lebih 10 jam. 10 jam, 8 jam, kurang lebih segitu sih. Pulang pergi ya saya 2 hari. Cerita menarik tuh tentang suka dukanya lah, pengalaman lu di dalam membawa ambulan tuh kayak gimana sih? Ini lagi banyak juga bang, cuman mungkin saya mau ngejelasin sesuatu yang pernah viral kali ya, yang ambulan kosong tuh ya, yang di mana tuh beritanya. Oh iya, yang katanya ambulan bolak-balik doang gitu, nggak ada pasiennya gitu. Jadi sekalian mengedukasi nih buat teman-teman di rumah, kalau ambulan kosong itu sebenarnya dia nggak pure kosong, tapi tergantung ambulannya masing-masing ya gitu. Sebenarnya kalau ambulan kosong itu suaranya kayak palang pintu kereta, kemungkinan itu dia lagi ngejemput. Oh beda suaranya? Suaranya kalau kayak suara kayak palang pintu kereta itu dia kayak gimana sih suara palang? Yang nah itu dia biasanya mau jemput. Emang kosong? Iya, emang kosong, posisinya emang kosong, tapi dia mau jemput. Ya, mau jemput pasien ataupun jenazah gitu. Kalau itu kosong. Cuman kalau misalkan suaranya bukan kayak palang pintu kereta, ya kemungkinan supir itu ya cuman kosong, cuman buat ini doang gitu. Cuman waktu di Bandung itu banyak kan, sekarang kan supir-supir ambulan banyak yang baru-baru bang, dari relawan, saking nggak waktu awal-awal covid itu saking awal nggak keteteran mungkin ya, jadi banyak supir-supir dadakan yang nggak tahu, ya kadang kita masuk gang aja tuh sebenarnya nggak boleh nyalain sirine. Oh kalau masuk gang kampung? Iya, masuk gang kampung tuh nggak boleh kita nyalain sirine. Rotator, lampu-lampu di atas itu boleh kita nyalain, cuman nggak boleh nyalain sirine. Iya. Banyak sekarang supir-supir ambulan tuh ya di dalam gang pun dinyalain, sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi di dalam membawa ambulan itu ternyata harus ada ilmunya juga. Iya, harus ada kadang kita pelatihan itu. Iya, kadang kita harus punya skill sama feeling yang pas gitu, kadang-kadang buat nyalip. Karena soalnya masyarakat Indonesia ini kalau menurut saya masih minim buat kesadaran masyarakat bahwa ada ambulan di prioritaskan nomor 2 di ambulan, di undang-undang itu nomor 2 di jalan setelah damkar. Cuman di lapangan ini masih minim kesadaran masyarakat bahwa ada ambulan gitu. Harusnya yang dilakukan masyarakat itu apa sih kalau ada ambulan? Kalau ada ambulan sih dia lebih menepi bang, lebih minggir gitu ya. Harusnya dia minggir gitu. Ya kan karena gue sering lihat juga ya sekarang kan udah ramai juga kan, dan mungkin dari dulu juga memang ada patwa lah pengawal ya kan, ambulan tuh ya gitu yang suruh minggir gitu kan. Makanya sekarang karena memang jalanan kita kebetulan Tangsel nih berdekatan dengan DKI, memang kan jalanannya macet kan gitu. Apalagi kan kadang-kadang kan emergensi kan, panggilan itu kan misalnya orang mau melahirkan ya kan harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi pada masyarakat juga harus minggir ya gitu. Lebih harus sadar sih bang. Cuman ya saya nggak bisa nyalain orang
tersebut ya saya nggak tahu kan di dalam tersebut itu apa dia lagi nyalin radio kenceng ya kan, Iya, saya kan nggak tahu. Cuman ya buat masyarakat yang ngedenger di saat di dalam mobil ambulan ataupun roda dua ya menepi lah gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita berada di dalam situ. Ya. Ini langsung dari pembawa pengemudi nih, berarti poin ini ketemu pengemudi. Iya. Ini salah satu supir ambulan. Rangkap jabatan jadi bang saya. Oh rangkap, hebat emang udah rangkap sekarang. Rangkap jabatan banyak sih bang. Kalau suka dukanya itu hati puas banget nolong orang tuh, bener-bener puas. Dari yang bener-bener dia apa kita nolong itu jadi kayak bahagia gitu bang. Iya. Jadi kayak slogannya Oi juga, jangan lupa bahagia gitu. Hati itu bener-bener plong buat. Kalau memang kan karena dalam mobil itu kan terkadang kan memang kita kan ada yang bawa pasien. Pernah nggak sih lu bawa pasien itu, pasien yang darurat gitu? Pasien darurat pernah. Gimana sih perasaannya kalau bawa pasien yang darurat bang itu justru sebenarnya apa ya, tiap detik napas itu tuh ada di kemudi kita bang. Makanya kadang-kadang saya sempat bawa emosi pada orang-orang yang ini bang, yang nggak mau menepi ya, gitu. Karena soalnya ketika pasien udah di belakang saya nih, ya itu dia per detiknya itu napasnya dia tuh ada di tangan kemudi saya. Ya. Pernah itu saya dari Permata, dia tuh kena stroke bang. Jadi Permata mana? Permata Pamulang ke iya. RS Pon Cawang. Iya. Jadi tuh dia saya bawa dalam keadaan stroke, gak sadarkan diri. Sadarkan diri tuh saya dari sini kan cuma 15 menit. Ya. Pon cuma 15 menit. Itu minimal saya nggak pernah di RPM itu nggak pernah ada di maunya di bawah 50. Itu selalu 50 pas, 60, 70. Karena itu saya udah keringet dingin bang. Ya. Ini pasien udah nggak sadarkan diri. Tapi ada yang awal kan, ada yang masuk, ada keluarganya. Ada yang awal. Nah, pas nyampe sana nih, alhamdulillah ternyata bisa diselamatkan. Itu ya yang membuat lu lega gitu, bahagia. Iya, itu ya. Lu bisa dan nolong orang ya. Benar. Dengan kalau kita bantu orang kan nggak hanya kita bantu sekedar materi ya. Ini juga termasuk bantu. Itu sukanya. Kadang juga ada dukanya bang, karena saya pernah gagal juga ya, gagal dalam menyelamatkan nyawa pasien itu. Kadang hati juga sedih gitu bang, sedih juga ngeliat keluarganya nangis ya, pokoknya ngikut terharu gitu. Jadi saya juga ngerasa gagal, walaupun ya bukan sepenuhnya salah saya kan, namanya kita manusia kan, kita nggak tahu umur kita. Cuma kadang-kadang saya ngerasa sedih aja gitu bang, saya jadi ngerasa gagal gitu dalam menjalankan tugas. Ada cerita-cerita aneh nggak sih kalau misalnya membawa pasien yang meninggal dunia tuh, apalagi keluar kota kan? Pernah kan keluar kota gitu. Itu tektok tuh ya kalau keluar kota. Iya, tektok. Pulang pergi. Kalau mungkin ya di mata orang awam ambulan tuh serem ya bang. Ya, cuman kalau menurut saya nih ya biasa aja sih. Ya. Mungkin ada kali ya, mungkin ada ambulan yang horor segala macam bunyi sendiri, mungkin ada. Cuman pengalaman saya ya biasa aja sih bang. Gak ada yang aneh-aneh. Mungkin hawa ada, cuman ya nggak terlalu gimana gitu. Mungkin hawa juga kan bisa dari kita sendiri gitu. Nggak ada pengalaman yang aneh sih bang, malah pengalaman yang aneh itu ya nggak aneh-aneh banget, lucu kali bagi saya. Jadi itu saya nganter ke Cirebon, ya keluarganya ini nggak mau duduk di belakang. Saya duduk di belakang nih, saya berdua kan. Kalau keluar kota saya berdua sama teman saya nyupir, dan keluarganya cuma satu orang duduk di depan nih. Siapa keluarganya? Keluarganya duduk di depan, nggak mau duduk di belakang. Nah, saya duduklah di belakang, mata ngantuk di tol, ya tidur. Tiduran, kain hijaunya itu yang di kerana itu ternyata nggak ngepak ke bawah, masih kelihatan putih-putihnya. Pas saya tidur set, ya kan itu putih-putihnya kelihatan bang. Saya tutupin mata pakai masker, tidur. Saya takut juga sih, juga ya, ada rasa takut ada. Cuman jadi apa ya, jadi dari situ juga saya belajar nggak takut juga sih bang. Nggak
yang di mata masyarakat kan ambulans serem lah segala macam. Ya. Bagi saya sih enggak. Jadi makanan sehari-hari. Oh ya, karena tiap hari sekarang ya. Kalau harapan lu lah buat ambulan ke depan kayak gimana sih buat untuk lu sebagai driver ya atau sebagai pengguna jalan kan bisa sampein lah ke mungkin ada teman-teman yang nonton gitu kan, jadi kita kayak gua aja kan misalkan belum tahu kan ada kode-kode di dalam ambulan tersebut kan. Iya. Coba lu sampein dah. Banyak kode-kode. Kalau kita bawa pasien tuh kode-kode juga ada bang, kayak kode hijau, kode kuning, kode merah, kode hitam gitu. Kalau kode merah lebih ke emergensi, kalau kode kuning itu biasanya pasien-pasien yang hanya kontrol. Nah kalau kode hitam, kodenya dilihat di mana sih? enggak, kalau kode itu tergantung kita teman internal doang yang Oh, tahu. iya. Kita sama yang awal ini gitu biasanya yang tahu. Kalau yang lihat masyarakat mungkin dari suaranya bang ya. Suaranya kalau suara ambulan tuh rada cepet yang wiu itu lebih ke emergensi. Cuma kalau yang bunyi wiunya itu enggak terlalu cepet, itu mungkin bisa pasien kontrol, pasien yang kode-kodenya enggak terlalu darurat gitu sih bang. Kalau kode-kodenya. Kalau untuk yang pengguna jalan tuh kalau buat pengguna jalan ya apa ya, itu ya balik lagi ke tadi, kesadarannya aja lah, kesadarannya buat pengguna jalan yang udah dengar suara sirine baiknya menepi, karena kita nggak tahu kapan kita berada di dalam ambulan, kapan kita nggak tahu keluarga kita berada di dalam ambulan gitu. Lebih baiknya menepi lah. Dengan menepi ada nafas yang bisa mungkin terselamatkan aja sih bang. Kalau sekarang kita balik lagi dah ke OI nih, ke OI tadi kan udah ke kita ke ambulan lah, udah cerita panjang lebar sampai ke Wonogiri jauh juga. Sekarang kita balik lagi ke Surwainda lagi nih, harapan OIO ke depan apa sih buat lu sebagai mantan ketua gitu, yang sekarang juga senior lah di OIO ya apa ya, harapannya mungkin bisa lebih besar lagi gitu, lebih cita-cita yang dulu bisa tercapai lagi, karena dulu tuh saya punya slogan bang. Apa tuh slogannya? Slogan cuma saya lupa lagi, ingat-ingat lu bentar deh ya. Udah gue ingat, gue tungguin dah sejam juga gue tungguin. Enggak bang, ya itu aja sih bang, semoga OIO ya bisa membantu masyarakat lebih giat lagi. Dan jaya selalu, anggotanya selalu sehat, ketuanya selalu sehat, dan jajaran pengusaha selalu sehat. Amin ya. Kalau sama lah kayak teman-teman di Ciputat Timur, ketua-ketua, kalau gua kan sering menanyakan kalau 20 tahunnya OI Tangsel, sekarang 11, masih ada 9 tahun buat kita 20 tahun ke depan. Harapan lu seperti apa sih OI Tangsel itu? Harapannya buat OI Tangsel ya makin sukses, terusnya apa ya, makin maju lagi, lebih apa ya, lebih berguna lagi untuk masyarakat. Terusnya apa ya, ketua sekjennya selalu diberi kesehatan, gitu ya kan. Ya harapannya pokoknya selalu lah buat OI Tangsel gitu. Ya udah cukup Ben, terima kasih gue udah ngepoin lu hari ini, gue cukup ya. Teman-teman begitu kita ketemu dengan cerita dari Ben, kita banyak pengalaman, ternyata dia juga salah satu sekarang pembawa pengemudi supir ambulan. Banyak hal yang tadi dia sampaikan, mudah-mudahan itu bisa buat pelajaran buat kita sebagai sama-sama pengguna jalan, bagaimana kita saling berbagi di jalanan antara mobil ambulan, siapa yang harus didahulukan, siapa yang tidak harus didahulukan, seperti itu. Dan juga tadi dia juga mantan ketua OIO yang kedua, mudah-mudahan ke depan dia juga makin, sekarang juga di aktif di Kominfo ya, bidang Kominfo di OI Tangsel. Dan jika teman-teman ada yang butuh ambulan gitu, emergensi tentang ambulan butuh, bisa DM ke Instagramnya ambulan Tangsel ya, bisa hubungi, di situ ada kontak personnya. Teman-teman siapapun, mudah-mudahan 24 jam dia siap standby untuk membantu masyarakat untuk sampai ke tempat yang diinginkan ya gitu ya, nyampe lah pokoknya sampai ke tempat yang diselamatkan lah gitu. Untuk kita kali ini kita ketemu lagi di acara Kepoin selanjutnya, mudah-mudahan kita tetap selalu sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi.